Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya ditemani oleh Mas Halim Jiang dari Rai Institute. Kita akan ngebahas siapa kalau setiap kali ada Mas Halim, kita akan ngebahas tentang resistant training, spesialisasi untuk latihan beban. Yes. Kali ini kita akan membahas konsep yang namanya umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Karena kaki adalah is the largest muscle group yang ada di badan kita. Dan bicara skeletal muscle adalah is the largest organ juga di badan kita, ada 60% ya. Jadi menyenangkan nih teman-teman, apalagi kalau dikatakan katanya is the largest glucose disposal, tempat pembuangan gula, sedang kita makannya sehari-hari gula terus, karbo. Jadi menyenangkan kalau kita rajin latihan beban satu, kedua rajin latihan kaki. Nah, sekarang kita bahas sama-sama everything we need to know about latihan kaki. Ayo Mas Halim, silahkan bro. Baik, thank you brother. Ya, untuk kaki kita bagi menjadi 3, satu paha depan, kedua yang namanya pinggul dan paha belakang, kemudian yang ketiga adalah betis. Untuk paha depan, kita mengenal sebenarnya ada 3 gerakan basic ya, 2 yang basic compound, squats dan leg press, kemudian ada yang extension yang sifatnya isolasi. Jadi kalau misalnya misalnya Fitness Mania mau berlatih, cukup pilih salah satu dari compound, kemudian lanjutkan dengan yang satu isolasi ya. Jadi tidak harus semuanya langsung dilakukan secara bersamaan. Kalau squat sendiri variasinya banyak, yang standar dengan barbel di pundak, kemudian ada front squats juga, dan menurut riset front squats lebih mengaktifkan paha depan lebih banyak daripada standard squats. Kalau untuk goblet squats juga? Ya, goblet squats mirip dengan front squats. Jadi merupakan alternatif yang baik apabila nggak punya front squats atau mesinnya sedang terpakai. Sementara ada dumbbell squats, kita pegangan dumbbell begini dan kita lakukan kanan kiri. Itu sebenarnya adalah hybrid deadlift yang justru lebih bagus daripada deadlift biasa. Alasannya lebih bagus karena tidak tercipta jarak yang terlalu banyak ke pinggang. Karena kalau kita deadlift begini, jarak beban yang ada nih, gravitinya akan turun dan menciptakan jarak yang namanya moment arm dari hip, sehingga tekanan di pinggang akan menjadi jauh lebih besar. Potensi terhadap resiko punggungnya cederanya menjadi membesar. Tapi dengan pakai dumbbell malah lebih aman. Iya, pakai dumbbell menjadi lebih aman karena kita membawanya ke samping. Gitu. Ya, makanya kadang banyak yang deadlift yang pakai hexagonal bar itu. Betul. Jadi cocok juga alasannya di situ. Itu. Atau melakukan deadlift di Smith machine dengan menggunakan safety lock sehingga nggak perlu turun sampai bawah ya. Tepat sekali. Iya, betul. Ya, kemudian ada leg press juga ya. Ada 2 pilihan yang biasanya paling umum. Kalau kita pilihannya, kalau pijakan kaki tinggi, berarti agak melebar, gitu. Kalau pijakan kaki yang lebih rendah, dia agak sempit. Alasannya apa tuh berarti? Tinggi melebar lebih banyak fokus ke pinggul dan paha belakang. Paha belakang, Sementara kalau paha dalam juga masuk nggak? Kena juga? Iya, paha dalam juga masuk karena kita posisinya memang kalau akan lebih terbuka ya. Sementara yang rendah dan sempit lebih banyak ke quadricepsnya. Jadi hampir mirip seperti squats dengan agak narrow stance atau bahkan yang biasa dilakukan dengan front squats. Teman-teman bisa variasikan aja ya. Karena kembali lagi kalau pendekatannya bisa dua-duanya, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Kemudian ada leg extension. Sebenarnya leg extension juga salah satu yang banyak orang dapat cedera dari sana, tapi nggak tahu bahwa ternyata itu biang keladinya. Gitu. Yang pertama adalah seringnya kita waktu lakukan cungkilan naik itu, pinggul kita naik dari tempat duduk. Gitu. Dan itu memberikan satu stres yang besar kepada lutut terutama. Dan tentunya mungkin dynamic dari movement itu stresnya berpindah dari paha lutut gitu. Padahal kita mau mengunci di pahanya saja gitu. Dan yang kedua adalah kebanyakan dari kita karena ingin menarik terlalu banyak sehingga kita membungkuk, mendekatkan tubuh atas kita ke paha, dan itu akan berpotensi cedera pada lower back kita juga gitu. Jadi 2 hal ini kalau kita jaga bagaimana? Jadi jaga dengan tarik handle yang biasa ada di samping sehingga kita duduknya itu lebih kalem, pinggulnya nggak naik. Dan kita jaga saja range of motion-nya agar tidak terlalu tinggi ke atas, tapi dan di saat beban yang semakin berat,
range of motion ini bisa kita batasi gitu. Oke, baik. Jadi di sini sering terjadi mungkin tendensi ego lifting sering terjadi di sini ya. Makanya kenapa bebannya harus bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Iya. Jadi tapi kalau misalnya ada yang mau juga, yang ini salah satu tips juga, biasa dengan beban pemanasan 2 kaki, tapi ternyata merupakan beban inti untuk 1 kaki, one leg at a time, jadi alternate gitu. Itu salah satu yang saya sering lakuin sih, Bro. Iya. Baik. Kemudian kita ke pinggul dan paha belakang. Pinggul itu glutes, paha belakang hamstring. Ya kita bahas bokong ya, ini paling populer nih glutes. Ya, akhir-akhir ini populer sekali. Kita bahas dulu leg curl ya. Ada yang seated, yang selama ini sudah cukup populer, dan ada yang pronated atau lying atau yang duduk menghadap dibantu dengan bench. Tentunya yang ini tanda kutip lebih kayak menungging gitu ya. Iya, dan ini tentu mungkin klasik, tapi bagi member wanita mungkin kurang nyaman karena jadi kelihatan gitu ya. Makanya mesin yang duduk posisinya biasanya dekat. Kadang-kadang memang kalau punya mesin ini memang didekatkan ke tembok aja. Jadi memang orang lihatnya dari depan aja. Betul. Nggak kelihatan dari sisi belakang. Salah satu tips juga buat gym owner. Iya, terus kemudian melakukannya bagaimana? Kita kecenderungannya melakukan fleksi ya kepada kaki kita. Kakinya, ya dorsiflexion kalau tidak salah ya namanya seperti ini. Dorsal ya. Ya, dorsiflexion. Ini dorsal, kalau ini plantar ya. Plantar. Jadi kecenderungannya kita selalu dorsal ya. Ya, dorsal flexion yang itu sebenarnya nggak salah. Jadi kita membantu untuk mengangkat jadi lebih mudah kan? Lebih mudah. Jadi beban yang ada jadi kesannya lebih ringan. Iya, gitu. Betul. Tapi begitu kita ngangkat dengan posisi plantar, akan menjadi lebih berat. Beban yang sama jadi terasa lebih berat. Betul. Karena jumlah otot yang terlibat semakin sedikit, yaitu terisolasi di hamstring aja. Namanya juga hamstring itu adalah knee flexion. Betul. Memang isolasi gitu. Jadi memang akhirnya dengan plantar posisi kaki yang lebih lurus atau menunjuk ke belakang akan memaksimalkan tekanan beban di hamstring. Diawalinya mungkin dengan belajarnya dengan yang di negatifnya dulu kali ya, Bro. Ya, benar nggak? Betul. Jadi di negatif dulu, nanti kalau udah kuat, baru nanti yang positifnya juga coba plantar juga ya. Setuju, karena memang negatif kita cenderung lebih kuat daripada positif. Betul sekali. Iya, karena saya juga coba memulainya kayak gitu, Bro. Jadi pada saat waktu negatifnya saya planterin. Kalau positifnya kita nggak mikirin itu, kita memang jalan aja, tapi memang kaki cenderung ke dorsal kan. Iya, betul. Gitu. Tapi belakangan kalau kita udah paham, udah kuat, kita bilang, oh saya mau coba gimana ngangkat waktu positifnya, tapi dengan posisi plantar ya, Bro. Iya, betul. Oke. Itu satu ide yang teman-teman bisa lakukan tuh, bagus ya. Iya. Next. Kemudian stiff leg deadlift. Yang membedakan artinya berarti leg-nya stiff, berarti leg-nya diam dibandingkan dengan strategi deadlift yang dimana leg-nya justru moving ya, gerak. Betul. Lalu yang kedua juga berarti mungkin lebih di punggung ya. Iya. Dan biasanya kalau di punggung itu lebih banyak, kalau kita sebenarnya membagi range of motion dari deadlift itu, upper half lebih banyak mungkin untuk lower back-nya. Betul. Gitu. Tetapi kalau kita mau untuk lebih maksimum di hamstring, kita biasa bagian setengah yang di bawah. Jadi setengah lower ke bawah half dengan catatan arch back ya berarti. Arch back. Karena kalau begitu round back masalahnya nggak kerasa di itunya. Betul. Di hamstringnya betul. Iya. Jadi kita perlu jaga pinggangnya tetap terkunci, perutnya dikunci. Lalu kita di bagian lebih ke bawah. Ke bawah dan naiknya setengah saja. Nah, ini juga salah satu berarti yang tadi Brother bilangin juga. Jadi itu juga salah satu mungkin ya yang menjawab juga, misalnya kalau kita mau tetap menggunakan deadlift sebagai bagian daripada upaya kita untuk melatih lower back kita. Kita bisa menggunakan Smith machine dengan posisi safety lock. Betul. Jadi tidak terlalu jatuh ke bawah. Jadi bisa naik ke atas langsung, jadi benar-benar fokusnya ke pinggangnya kan, ke pinggang dan lower back. Karena memang kesulitannya daripada deadlift dengan menggunakan free weights itu kan adalah ketika tingkat kesulitannya kan tinggi dan turun dari bawahnya untuk naikin ke atas kan berarti melibatkan kaki banyaknya. Tapi backnya sama sekali nggak terlalu kerasa juga. Gitu. Jadi tapi
secara overall tenaga, energi expenditure-nya tinggi gitu ya. Jadi teman-teman biar paham itu aja ya. Jadi tergantung prioritasnya apa. Kalau memang prioritasnya adalah teman-teman seorang powerlifter ya lain cerita ya. Tapi kalau kita memang fokus mau ke back-nya, mungkin saya rasa bisa dari tengah berarti naik ke atas lagi. Tengah ke atas. Iya, jadi sebenarnya apakah ini mass building untuk hamstring? Enggak sih sebenarnya. Yang lebih mass building justru yang ada di leg curl ini gitu. Oke. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk pinggul dan paha belakang yang paling terkenal akhir-akhirnya adalah hip thrust ya, dan leg kickback dengan kabel. Keduanya sebenarnya adalah hip extension, memperbesar sudut pada hip dengan mengayunkan kaki ke belakang. Nah, hip thrust tentu memiliki satu keuntungan karena memberikan beban langsung, tekanan secara langsung ke bawah, dan kita lawan persis di tekanan pinggulnya sendiri yang membentuk hip extension. Jadi hip thrust adalah justru salah satu gerakan yang paling direct melatih otot glutes atau otot pinggul. Gitu. Berbeda lagi kalau misalnya ada yang misalnya melakukan squats yang ternyata mau dimajukan pinggulnya ke depan. Padahal bebannya ada di atas gitu, tidak dari depan gitu, tidak menekan dari depan. Jadi squat seperti itu tidak ada salahnya, tapi memang untuk Tapi bagaimana dengan latihan glutes dengan menggunakan sumo squats, brother? Nah, sumo bisa. Ya, betul sekali. Sumo dengan wide stance, dengan pijakan kaki yang lebih lebar, dan si lutut dan ujung kaki harus di arah yang sama ya, dengan yang lebih jelas. Kira-kira di jam berapa tuh, brother? Iya, kira-kira berarti kaki kiri jam 10, kaki kanan jam 2 tuh. Oke. Gitu. Paham ya teman-teman ya. Kemudian kita naik turun dan biasa memang lebih upper half ya, yang lebih kita dapatkan. Nggak turunnya sampai bawah, tapi dari tengah ke atas langsung. Lalu kontraksi di puncak gerakannya. Yes, itu tepat sekali karena memang saat gerakan ini terjadi, kontraksi ini bebannya memang persis sedang berada di atasnya. Unlike ini, kalau misalnya dari yang squats dari bawah, yang free terus weights kemudian kita gini ke depan, gitu agak. Makanya kenapa Smith Machine salah satunya ya. Nah, jadi Smith Machine, sumo squat dengan Smith Machine ya. Ya, itu salah satu andalan banget. Digabungkan dengan hip thrust, pasti jadi. Oke. Wah, itu ya tipsnya tuh teman-teman sekalian. Jadi itu juga sebenarnya alasan kenapa tadi saya mention ini berarti karena terus terang saya jarang hip thrust gitu. Saya lebih banyaknya justru malah sumo squatnya gitu. Tapi di sisi lain kalau secara kualitas body part kan kalau boleh dibilang ini kalau salah satu strong point saya strength-nya kekuatannya malah di glutes kan gitu. Nah, jadi glutes-nya saya kadang-kadang justru saya jarang latihan hip thrust gitu. Saya malah lebih seringnya malah sumo squat gitu. Dan mungkin kalau hip thrust itu juga ada salah satu tantangannya juga berarti kayaknya. Yaitu adalah ketika gerakan ini masalahnya bebannya bisa tak terhingga, masalahnya bebannya berapa juga masih ringan terus keangkat gitu. Jadi ketika bayangkan kan nggak mungkin hip thrust dengan 10 plate kanan kiri, dan kadang-kadang cewek aja yang santai dia bisa hip thrust dengan bisa sampai 4 plate sampai 5 plate tuh. Padahal dengan tenaga wanita yang mungkin berat kecil sekali 60, gitu. Jadi bisa bayangkan kayak saya, makanya saya bilang nggak kelar-kelar nanti kalau hip thrust. Betul. Gitu. Iya, jadi mungkin untuk sebagian wanita terutama ya, karena berat badannya kecil dan relatif hip thrust mungkin masih bisa sampai 100-150 kilo, mungkin salah satu daya tariknya ada di jumlah kilogram yang bisa diangkat, sehingga instagramable gitu. Iya, betul. Gitu. Secara psikologis juga jadi kayak boosting gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain juga gerakannya memang instagramable banget begitu. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ke betis atau calves ya. Ada dua komponen dari calves kita ya, ada gastrocnemius, ada soleus. Ini saya gambar ya, sengaja saya gambar es krim seolah-olah es krim ya. Konnya ya. Ini kon. Ya, ini betis nih teman-teman ya, maksudnya ya. Ini baru kakinya kita ya. Biar paham ya. Dan ini kaki kalau tampak samping ini ceritanya berarti kaki kanan ini gitu ya. Ini betisnya, ini soleusnya. Untuk melatih gastrocnemius, untuk ketebalan atasnya, di bagian atas ya biasanya lebih kepada saat standing ya, melakukan ketika kaki kita lurus lalu kita jinjit.
Gerakan berjinjit tapi dengan kaki yang lurus akan kena lebih banyak di gastrocnemius. Betul. Tapi kalau misalnya posisi duduk dengan kaki 90 derajat, iya, kakinya membengkok dengan gerakan menjinjit, maka yang terkena adalah si soleusnya. Gitu. Jadi lebih kurang seperti itu. Kembali lagi, gerakannya semakin berat biasanya memang range of motion atau jangkauan geraknya semakin terbatas. Betul. Tapi biasanya paling bagus pemanasan full range dengan beban ringan, nanti lama-lama makin berat, lebih ke partial range nggak apa-apa. Oke, baik. Yeah. Jadi ini juga sesuatu yang unik nih, brother. Kalau kita berbicara mungkin betis, kita berbicara perut, kita berbicara sama forearm salah satunya. Kenapa katanya lebih responsif terhadap high repetition gitu, lebih kepada karena ketika memang bebannya semakin ditambahin lebih berat lagi, terlalu banyak istilahnya hal-hal lain yang terlibat nanti gitu. Joints lain bisa terkena. Betul. Dan mungkin juga karena faktor repetitif yang dipakai besar seperti forearms menulis yang nggak pernah berhenti misalnya kita selama ini menggenggam jalan atau perut juga. Kalau secara muscle fiber type berarti dia tipe satunya lebih dominan. Banyak ya. Iya, tipe satunya dominan, makanya lebih mungkin untuk high reps, tapi tidak tertutup kemungkinan karena tubuh kita pintar sekali untuk bisa beradaptasi. Kalau kita beri beban yang sedikit lebih berat, maka karakteristiknya bisa berubah menjadi yang 2x gitu. Oke. Baik teman-teman, ada lagi? Iya. Udah semua ya kurang lebih ya, brother ya. Jadi leg training kalau bisa 1 atau 2 kali seminggu paling nggak kena ya, brother ya. Itu satu hal yang baik. Atau mau memakai strategi yang kayak saya biasa lakukan sih, brother, yaitu adalah kadang-kadang saya nggak latihan optimal harus misalnya 20 set, 15 set, atau bahkan lebih dari 20 set. Tapi kadang-kadang saya latihan kaki setiap hari aja, tapi minimal paling nggak 3-6 set dapat gitu, karena kadang-kadang either nyolongnya di leg press atau nyolongnya di leg extension gitu, tapi setiap hari aja ada terus gitu. Nanti setelah itu baru latihan kaki khusus sendiri sekali gitu misalnya seminggunya. Dan itu salah satu strategi yang mungkin teman-teman bisa lakukan juga, karena menurut saya otot kaki karena otot paling besar, tapi at the same time ketika usia kita 30 tahun meningkat, kan semakin menua. Kadang-kadang kalau kita berbicara terjadinya muscle loss itu nomor 1 adalah muscle loss yang hilang, muscle fibernya adalah 2A, dan kedua yang paling sering banyaknya adanya di kaki kita gitu. Nah jadi makanya kenapa menyenangkan kalau latihan kaki bisa setiap hari, sesuatu yang bagus. Kadang dipakai sama orang sebagai is a starting workout atau as a finishing workout tuh bro, biasanya kadang-kadang. Betul. Kadang bahkan sebenarnya saya juga pernah baca ada studi bahwa orang yang melakukan kadang misalnya karena keterbatasan alat dan dia hanya melakukan leg extension mungkin karena sakit pinggang dan lain hal, ternyata menjaga kekuatan squats-nya. Jadi waktu balik squats-nya itu kekuatannya nggak turun. Oke gitu ya bro ya. Betul. Dan juga untuk betis juga ya. Dan betis juga karena tadi juga karena 1A dan juga ototnya sebenarnya kelihatannya seolah-olah kecil ya. Tapi ketika kita membuat satu analisa daripada berapa jumlah massa otot, itu saya juga sempat unik juga ketika melihat ternyata betis itu ternyata banyak sekali serabutnya. Ototnya. Iya, jadi density-nya tinggi. Betul. Jadi makanya teman-teman jangan males latihan betis juga bro ya. Betul. Oke, brother. Thank you. Makasih teman-teman. Nanti kita undang Mas Halim lagi untuk membahas lebih detail lagi soal body part. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Nanti bisa follow Mas Halim di @halimjiang untuk Instagramnya atau di YouTube channelnya Coach Halim Jiang ya teman-teman, nanti bisa belajar banyak banget di sana. Thank you brother. Ya kita teman-teman silahkan share materi ini atau mau berkomentar dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.